jangan sampai tersebar di luar sana, membuat masyarakat takut, membuat bisnismen takut. Ketika ada hal yang bangkrut, udah jatuh tertimpa tangga lagi dengan ancaman penjara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali menyampaikan progres pendampingan hukum kita terhadap klien yang saya sebut sebagai Mbak Lia. Beliau ini berprofesi sebagai pedagang, bisnismen. Beliau itu melakukan kontrak dagang, kontrak bisnis kepada salah satu perusahaan perseroan terbatas di bidang minuman, yang mana mereka bekerja sama itu durasinya dari tahun 2014 sampai 2018. Setelah itu diperbaharui dari tahun 2018 sampai 2021. Yang mana klien kami telah menjual produk yang bentuk air ini itu sampai 4 sampai 6 miliar per bulannya. Itu sudah dengan jeda berapa tahun. Tapi memang namanya dunia bisnis menjadi terjadi naik turun di tahun 2019, 2020 sampai 2021 itu mengalami kebangkrutan klien kami ini. Kenapa? Ternyata karena efek COVID-19 yang nama corona ini. Yang namanya bisnis itu siapapun merasakan, jangankan pihak swasta, pihak negara sekalipun ini merasakan dampak yang begitu luar biasa jatuh. Dan termasuk klien kami ini mengalami kebangkrutan. Karena kebangkrutan inilah klien kami memiliki kerugian dan juga beliau itu tidak bisa bayar, sehingga berkomunikasi kepada perusahaan-perusahaan yang tadinya menjadi supplier ini. Tapi apalah daya, beliau hanya bisa membayar dengan cara nyicil dan juga berupaya untuk menjual aset yang ada untuk membayar hutang. Yang intinya beliau mengakui beliau itu memiliki hutang, memiliki tanggungan yang perlu akan diselesaikan dan komitmen untuk selesaikan. Tapi apalah daya, di tahun 2022 yang lalu klien kami dilaporkan dan berproses sampai hari ini, dan dimulai dari meminta wawancara dalam tahap lidik begitu ya di Polres Metro Jakarta Timur. Lagi-lagi kami sampaikan di Polres Metro Jakarta Timur, yang mana dilaporkan oleh seseorang yang mengatasnamakan perseroan terbatas ini di bidang minuman ini, itu sehingga terjadi dugaan penggelapan, yakni pasal 372 KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana. Dan beberapa proses, beberapa lama saya juga ikut mendampingi di tahap lidik, ternyata naik ke tahap sidik, padahal kita sudah memaparkan ini murni perdata, tidak pidana. Karena ini adalah kontrak kerja, kontrak bisnis, kontrak dagang, bukan penitipan barang, bukan yang dia itu ada unsur penipuan apalagi penggelapan di sana. Dan oleh karena itu sampai detik ini naik ke tahap sidik, jadi saksi, setelah itu menjadi tersangka, dan kemungkinan besar dipaksakan untuk ditahan. Tapi sebelum itu kita sebagai warga negara, termasuk saya sebagai kuasa hukum dari klien kami yakni Mbak Lia, melakukan upaya hukum. Dan upaya hukum itu adalah kami melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini buktinya bahwasannya kami sudah mendaftarkan. Setelah mendaftarkan ini, kami akan menginformasikan secara resmi kepada pihak Polres Metro Jakarta Timur bahwasanya sedang terjadi gugatan, dan ini objeknya adalah perkara yang juga diproses di Polres Metro Jakarta Timur, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956, bahwasanya ketika ada
objek yang sama ada diproses di pidana maupun di perdata, maka kasus pidananya ditangguhkan terlebih dahulu sampai putusan perdata ada dan putusan yang ingkrah. Dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari upaya ikhtiar kita untuk menegakkan keadilan. Jangan sampai tersebar di luar sana, membuat masyarakat takut, membuat bisnismen takut. Ketika ada hal yang bangkrut, udah jatuh tertimpa tangga lagi dengan ancaman penjara. Dan juga ingin menginformasikan, walaupun secara resmi nanti juga kita akan sampaikan kepada Mabes Polri, kepada Polda Metro Jaya, yang nanti ini juga mengawal proses ini agar jangan sampai oknum-oknum atau kegiatan-kegiatan hukum ini mencederai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ini. Dan juga tentunya di pasal 81 KUHP juga adanya daluarsa di sana. Jadi ketika ada objek yang sama, maka juga harus ditangguhkan dulu yang namanya pidana, proses pidana, baik dia tahap sidik maupun tahap lidik. Mudah-mudahan aparat ini mengikuti aturan yang ada, mematuhi peraturan yang ada. Tentunya ketika aparat mematuhi peraturan, masyarakat mematuhi aturan, maka insya Allah terjadi pula lah setidaknya rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jangan jadikan aturan, jangan jadikan hukum untuk membela satu pihak dan menjatuhkan pihak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.